Pertama, courage to admit. Keberanian untuk mengakui. Sering gak kalian debat sama rekan kerja yang sulit banget mendengar pendapat orang lain? Ngeyel terus, pokoknya mau terlihat paling benar dan gak mau kalah. Kalau lihat yang gitu-gitu itu kan gak malah terlihat benar, gak malah terlihat keren, tapi malah kita juiji, memutah gak sih ngono saja nih. Kita pengacara mau mengakui keberadaan fakta hukum. Fakta hukum ini sifatnya objektif dan tidak bisa dibantah. Jadi mau debat sampai gulung kuming pun ya fakta hukum kui ya kui. Argumen harus tetap berangkat dari fakta-fakta hukum yang sudah disediakan. Contohnya nih, klien kita sudah terbukti bersalah karena habis nyolong jemuran tetangga. Kalau sudah benar-benar terbukti bersalah, ya kita jangan ngeyel. Nah tapi kalau klien kita didakwa hukuman pidana 10 tahun, nah itu baru kita ngeyel. Masa koruptor korupsi duit MM-an pidananya cuma 2 tahun, sedangkan klien nyolong jemuran dia bisa 10 tahun. Di mana keadilannya? Pada saat-saat seperti itulah kita boleh dan malah harus ngeyel. Pengacara paham bahwa ngaku itu bukan berarti kalah, karena dia percaya betul bahwa di tangan dia pengakuan tersebut bisa menjadi awal dari sebuah kemenangan. Kedua, courage to act. Keberanian untuk melakukan suatu aksi. Saya yakin kalian pasti pernah menerima pendidikan mengenai pelajaran sejarah. Di pelajaran ini kalian pasti sering disuruh untuk hafal kata-kata mutiara atau bahasa kerennya quote-quote dari tokoh-tokoh nasional. Tapi pengacara itu paling paham bahwa ada waktunya di mana kata-kata mutiara tidak cukup untuk membela kepentingan klien. Contohnya, gak hanya cuma kasih surat, tapi juga berani menindaki debitur yang bandel. Mulai dari didatangin ke tempatnya untuk diajak mediasi, sampai dengan diseret ke pengadilan. Kalau dibuat jadi quote nih, pengacara itu paham banget bahwa action is louder than words. Gak semua profesi punya nyali untuk melakukan tindakan-tindakan sing sangar iku. Ketiga, courage to be held accountable. Keberanian untuk bertanggung jawab. Pernah nggak kalau kalian dikasih tugas sama Pak dosen, nggak langsung dikerjakan? Molor terus. Kalau nggak selesai, mulai deh nyalain teman-temannya. Atau bahkan sampai nyalahin dosennya. Tingkah kayak ngono itu saja jadi langsung sini-sini gitu ya. Kalau pengacara yang berkualitas, beda kelakuannya. Sekalinya dikasih tugas untuk membela klien, maka kita akan maju terus sampai apa yang ditugaskan atau dimandatkan dalam surat kuasa itu selesai dengan tuntas. Sekalinya kita mulai loyo, bisa-bisa klien yang harusnya dipenjara 2 tahun jadinya 10 tahun tadi. Kurang lebih sama kayak dokter lah. Kalau sampai dokter pas ngoperasi mut-mutan, mate wongi. Nasib atau masa depan dari klien ini sangat bergantung pada tanggung jawab kita. Sekian dari video kali ini. Semoga kalian yang mungkin bukan pengacara bisa ketularan. Kalau sudah ketularan, akan mudah bagi kalian untuk jadi pengusaha yang keren dan akhirnya bisa hire lawyer-lawyer yang keren supaya kalian sendiri terlihat lebih keren. Now please excuse me for I have more cool stuff to do.